전존한 아휴, 깨워서 죄송합니다. Adegan dibuka dengan memperlihatkan dua orang dukun dari Korea yang berada dalam pesawat. Mereka mendapatkan panggilan dari klien yang tinggal di Amerika. Yang perempuan bernama Lee Hwa-rim dan yang pria bernama Bong Gol. Mereka dijemput oleh supir dari klien mereka. Dalam perjalanan, supir itu menceritakan kalau klien mereka merupakan sultan kaya raya yang sudah kaya sejak lahir. Mereka berdua dibawa menuju rumah sakit besar, di mana baby Joshua sedang dirawat di sana. Hwa-rim langsung bertindak dengan bersiul, sedangkan Bong Gol berkeliling mengecek keadaan sekitar. Dikabarkan bahwa semenjak lahir, baby Joshua tidak pernah berhenti menangis, sehingga harus menggunakan obat penenang untuk menenangkannya. Bong Gol mengambil jimat, meletakkannya di atas baby Joshua, dan membacakan mantra-mantra. Hwa-rim mendekat dan membuka mata baby Joshua. Hwa-rim pun bertanya kepada keluarga pasien, apakah ada anggota keluarga yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Mendengar itu, raut muka para keluarga langsung berubah menjadi syok dan cemas. Hwa-rim dan Bong Gol dibawa menuju sebuah perumahan elit, di mana rumah-rumah besar berdiri megah di sepanjang jalan. Tibalah mereka di sebuah rumah megah, dan mereka bertemu dengan Tuan Park Ji-yong, ayah dari baby Joshua. Tuan Park menceritakan kalau kakak lelakinya bunuh diri di rumah sakit jiwa, dan dia selalu mengalami mimpi buruk setiap menutup mata. Mendengar penjelasan Tuan Park, Hwa-rim mengatakan kalau anak sulung selalu mempunyai darah yang tercemar, dan dia melihat bayangan sejak tiba di rumah ini. Bayangan yang menekan keturunan Tuan Park, yang kemungkinan besar itu adalah kakek dari Tuan Park. Dalam dunia perdukunan, fenomena ini dikenal dengan panggilan kuburan. Dengan kata lain, salah satu nenek moyang Tuan Park mengamuk dan menyimpan dendam. Tuan Park meminta solusi kepada Hwa-rim. Hwa-rim menjelaskan kalau ini akan memakan uang yang banyak dan dia tidak dapat melakukannya sendirian. Hwa-rim berencana untuk meminta bantuan dari orang yang ahli dalam hal ini. Di tempat yang lain, seorang pria patuh baya sedang melakukan pembongkaran makam. Orang itu adalah ahli Feng Shui terkemuka di Korea yang bernama Kim Sang-duk. Pak Kim dibantu oleh asistennya yang bernama Pak Choi. Setelah Pak Kim dan Pak Choi selesai dengan tugasnya, mereka bersantai dengan makan-makan di kantor mereka. Tak berselang lama, Hwa-rim bersama dengan Bong Gol tiba di kantor mereka. Setelah 3 tahun tidak bertemu, Pak Kim langsung dapat menebak kalau Hwa-rim datang dengan bau uang yang sangat banyak. Hwa-rim pun sambil tertawa menjelaskan kasus yang akan mereka tangani. Setelah mengetahui panggilan kuburan yang akan mereka hadapi, raut muka Pak Kim seketika berubah menjadi serius dan sedikit cemas. Dalam perjalanan, Pak Kim mendapatkan kabar kalau putri semata wayangnya akan menikah dengan orang Jerman karena Hamidun. Pak Choi mengingatkan Pak Kim kalau kasus ini adalah kirim dari surga yang dapat membantu pernikahan putri Pak Kim. Hadiah penyelesaian kasus itu pun tidak main-main jumlahnya, $500.000. Di tempat pertemuan, Pak Kim berbicara dengan Tuan Park untuk meminta lokasi dan latar belakang kakek dari Tuan Park. Melihat Tuan Park yang menutup informasi itu, membuat Pak Kim ingin membatalkannya. Tuan Park yang terdesak, setuju untuk memberi informasi itu dengan 2 syarat. Semua hal ini harus dirahasiakan dan segera mengkremasi peti mati kakeknya tanpa dibuka atau direlokasi. Setelah menempuh perjalanan memasuki gunung terdalam, tibalah mereka di sebuah tanah pribadi yang terkunci rapat. Setelah membuka gerbangnya, mereka melanjutkan perjalanannya. Di suatu titik, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Pak Kim mengatakan kepada Hwa-rim kalau dia tidak pernah ke tempat ini. Karena dia hanya mengunjungi tempat dengan lokasi kuburan terbaik, bukan yang terburuk. Tibalah mereka di sebuah makam yang lumayan besar, dengan pemandangan luar biasa, tapi makam itu tidak ada nama di batu nisannya sama sekali. Tuan Park menjelaskan kalau makamnya di tempat terpencil dan tidak mencolok,
dikarenakan untuk menghindari perampokan makam yang pada masa itu merajalela di mana-mana. Pak Kim menanyakan siapa yang memberikan lokasi untuk makam ini. Tuan Park menjawab kalau biksu bernama Gisune yang menyarankan lokasi ini. Merasa ada yang tidak beres, Pak Kim mengundurkan diri dan membatalkan pekerjaan itu. Melihat Pak Kim pergi, yang lainnya menyusul Pak Kim ke dalam mobil. Pak Choi berusaha membujuk Pak Kim, mengingatkan kalau bayaran besar ini dapat membuat mereka berdua pensiun. Tapi Pak Kim bukan tanpa alasan atau jual mahal. Menurut Pak Kim, makam itu terkutuk, dan semestinya tidak ada manusia yang dimakamkan di sana. Berurusan dengan hal semacam ini, nyawa akan menjadi taruhannya. Saat mereka kembali ke hotel, Tuan Park membujuk Pak Kim dengan menggunakan Baby Joshua sebagai alasannya. Hwarim menyarankan ritual pengikatan sembari memindahkan makam. Melihat Pak Kim yang masih ragu, Hwarim menggunakan Baby Joshua yang kesakitan sebagai alasannya. Dengan begitu, Pak Kim pun luluh. Ritual pengikatan dipersiapkan dengan matang. Dengan membawa berbagai macam persembahan, tim pembaca doa, dan beberapa penggali makam. Ritual pun dimulai dengan Pak Choi membacakan mantra. Hwarim memantrai para penggali satu persatu. Bonggol menabuh jenderang, dan Pak Kim memantau keadaan. Tuan Park membuka prosesi dengan memukulkan sekop ke atas makam, disusul dengan lainnya yang mulai menggali. Penggalian diiringi dengan ritual pengikatan yang terus diiringi oleh Hwarim. Akhirnya peti itu ditemukan dan mereka menghentikan ritualnya. Saat dibuka kainnya, terlihat peti mati dari kayu cemara. Biasanya hanya untuk keluarga kerajaan saja. Peti mati itu dikeluarkan dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh Pak Choi. Saat peti mati meninggalkan lokasi, salah satu penggali turun untuk memeriksa. Tiba-tiba keluar seekor ular dari dalam tanah, merayap melewati kaki orang itu. Penggali membunuh ular itu, yang ternyata ular itu berkepala manusia. Terdengar teriakan memekikkan telinga bergema di seluruh tempat itu. Perlahan awan gelap menutupi langit, menandakan akan turun hujan. Mobil Pak Choi pun berhenti. Setelah berbincang dengan Pak Choi, Pak Kim mengabarkan Tuan Park kalau kremasinya akan ditunda karena hujan deras. Tuan Park tidak dapat berbuat banyak karena tidak pantas membakar peti pada saat hujan, membuat arwah sang jenazah kesulitan mencapai akhirat. Setelah sampai di rumah jenazah, Pak Choi menyuap petugas untuk menitipkan peti mati itu. Pak Kim menuju sebuah kuil tua dan bertemu dengan seseorang di sana. Setelah mereka berbicara panjang lebar, Pak Kim mendapatkan informasi kalau kuil itu dulunya dibangun oleh seorang biksu yang ahli Feng Shui. Tapi bukan biksu Gisune yang diberitahu oleh Tuan Park sebelumnya, melainkan biksu Wonbong. Saat Pak Choi pergi untuk makan malam, seorang penggali makam menyusup masuk dan berusaha membongkar peti mati itu. Bersamaan dengan masuknya Bonggol dan Hwarim, peti itu terbuka sedikit. Keluarlah sesuatu yang jahat melewati Hwarim, membuat Hwarim langsung jatuh pingsan. Mendengar Hwarim masuk rumah sakit, Pak Choi dan Pak Kim menghampiri mereka. Hwarim memperingatkan kalau ada sesuatu yang jahat keluar untuk balas dendam kepada keluarga Tuan Park. Keadaan pun sudah semakin kacau dengan adanya hantu yang berkeliaran. Mereka memutuskan untuk memanggil hantu itu kembali ke dalam peti. Bonggol akan menjadi media, sedangkan Hwarim yang akan memanggil hantu itu. Pak Choi bersiap menahan tali, agar hantu itu tidak menyerang dan melarikan diri. Di saat yang sama, Tuan Park tertidur dalam bathtub. Tuan Park yang merasakan sesuatu, dikagetkan dengan teriakan di telinganya, yang ternyata hanya mimpi saja. Setelah beberapa lama, ritual berhasil dan hantu itu merasuki Bonggol. Pak Choi melihat bayangan hantu itu di kaca. Saat hantu itu hendak menyerang Hwarim, Pak Choi menarik talinya dengan keras. Hwarim mencoba berkomunikasi dengan hantu itu dan menahan selama mungkin di tubuh Bonggol. Karena dendam yang begitu besar, hantu itu berhasil keluar dan melarikan diri. Hantu itu memperdayai Tuan Park dengan menyamar sebagai Pak Kim yang menelponnya. Di saat yang bersamaan Pak Kim yang asli meminta Tuan Park untuk membuka pintu hotelnya.
tapi Tuan Park tidak membukanya karena dia lebih percaya dengan Pak Kim di telepon. Hantu itu berhasil membuat Tuan Park membuka jendela dan membiarkannya masuk. Pak Kim berhasil masuk dengan bantuan petugas hotel. Tuan Park berlaku aneh dengan berdiri di atas meja. Di saat yang sama, yang lainnya bergegas untuk segera menuju krematorium untuk membakar peti mati itu. Tuan Park yang tersadar, menuju kulkas dan minum air dengan lahapnya. Secara perlahan, Tuan Park memutar lehernya, sampai patah. Sekarang target hantu itu selanjutnya adalah Baby Joshua. Pak Choi ngebut dengan ugal-ugalan bergegas menuju tempat kremasi. Pak Kim meminta asisten Park untuk meminta izin keluarga membakar langsung peti mati itu. Peti mati sudah siap untuk dimasukkan ke dalam mesin pembakar, tapi izin dari pihak keluarga belum diberikan. Hantu itu sudah menghampiri Baby Joshua, hendak melukai bayi malang tak berdosa itu. Saat Baby Joshua hampir pindah alam, pihak keluarga memberikan izin. Dengan segera Pak Choi menyalakan mesinnya, dan api menyala membakar peti mati itu. Dengan perlahan, hantu itu pun menghilang. Saat semua berpikir sudah berakhir, Pak Kim mendapatkan kabar kalau salah satu penggali kubur menjadi sakit setelah penggalian itu. Saat Pak Kim menjenguknya, penggali itu menjelaskan segalanya. Rumah sakit tidak tahu akan penyakitnya, dan dia selalu bermimpi buruk serta berhalusinasi. Penggali itu meminta Pak Kim mendoakan ular yang dia bunuh sebelumnya. Pak Kim segera bergegas menuju lokasi kuburan itu. Saat dia menggali, Pak Kim dikejutkan dengan kepala ular yang berbentuk seperti manusia. Tapi tidak hanya itu saja, Pak Kim melihat ada peti mati lagi di bawahnya. Pak Kim berasumsi kalau ini adalah pemakaman ganda. Pak Kim mengabarkan penemuannya kepada Pak Choi, Bonggol, dan Hwarim. Mereka semua kebingungan dengan peti yang dikubur secara vertikal. Ditambah lagi kawat duri mengelilingi peti itu. Hwarim menyarankan agar membiarkan saja, tapi Pak Kim ingin menarik peti itu keluar dan mengabari pihak keluarga. Setelah menariknya ke atas, mereka dikejutkan lagi dengan ukurannya yang sangat besar. Karena sudah larut malam, Pak Kim berencana menitipkan peti mati itu di kuil terdekat. Peti mati itu dikelilingi ketan dan darah ayam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tak berapa lama pihak keluarga datang melihat peti itu. Nenek Park menjelaskan kalau dia tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi. Pak Kim mengambil kesimpulan kalau ayah Nenek Park adalah pengkhianat yang menjual Korea kepada Jepang. Akhirnya Nenek Park membuka rahasia kalau biksu Gisune yang mengubur ayahnya adalah orang Jepang. Tapi untuk penguburan di lokasi terkutuk, dia tidak tahu sama sekali. Mereka semua memutuskan untuk menginap di kuil malam itu, dan Hwarim memilih tidur di mobil ditemani oleh arwah nenek penjaganya. Saat tidur, Bonggol melihat arwah biksu yang sedang menginjak-injak tubuhnya. Dengan menuliskan mantra, dia langsung terbangun. Bonggol mengecek biksu itu sudah tidak ada di kamarnya. Dia mendengar ada suara gaduh dari kandang babi dan mengeceknya. Bonggol melihat beberapa babi yang sudah mati. Di ujung kandang, dia melihat biksu yang sedang meronta-ronta oleh sesuatu. Bonggol segera berlari dan membangunkan Hwarim. Saat Hwarim akan keluar mobil, nenek penjaga mencoba menahannya. Tapi pada akhirnya, Hwarim keluar dan mengecek peti mati di gudang. Betapa terkejutnya mereka melihat makhluk dalam peti itu sudah keluar. Dan sepertinya makhluk itu keluar melalui atap untuk menghindari segel. Bonggol segera berlari membangunkan yang lainnya. Hwarim mengecek dalam peti itu dan menemukan sebuah topi perang samurai Jepang. Tiba-tiba saja makhluk itu sudah berada di depan gudang dan terlihat ukuran makhluk itu sangat besar dan tinggi. Hwarim berlutut saking takutnya. Makhluk itu mencari helmnya dan meminta ikan beserta dengan melon. Makhluk itu mengamuk karena tidak diberikan dan melemparkan kepala biksu ke hadapan Hwarim. Saat melihat ada kesempatan, Hwarim berlari keluar, dan di sana ada Bonggol yang membawa besi menusuk makhluk itu.
Tapi serangan Bonggol tidak berefek sama sekali. Makhluk itu mencengkram kepala Bonggol dan menusuk perutnya. Bonggol langsung terjatuh bersimbah darah. Makhluk itu mendekati Hwarim, merapalkan doa. Tubuhnya mengeluarkan api dan berubah menjadi bola api ke udara. Pak Kim dan Pak Choi yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Saat bola api itu menjauh dan menghilang, Hwarim segera mendekati Bonggol untuk menolongnya. Saat di rumah sakit, Pak Choi dan Pak Kim tampak baik-baik saja, sedangkan Bonggol sedang meregang nyawa di meja operasi. Pak Kim menghampiri Hwarim dan meminta maaf karena semua ini bisa terjadi karena idenya. Hwarim menjelaskan kepada Pak Kim kalau makhluk itu adalah siluman dan semestinya sudah tidak ada lagi di Korea. Pak Kim segera kembali ke lokasi kejadian untuk mencari beberapa petunjuk. Di sana dia menemukan alat-alat penjarah makam dan sebuah buku catatan. Operasi Bonggol dinyatakan berhasil oleh dokter, tapi Bonggol belum tersadar sampai sekarang. Hwarim mengundang beberapa saudari seperdukunannya untuk membahas masalah ini. Pak Kim kembali ke lokasi kuburan, dan di saat yang sama, Hwarim melakukan ritual bersama saudarinya untuk mencari lokasi keberadaan siluman itu. Dari ritual itu, Hwarim menemukan lokasi siluman itu, tepat di lokasi kuburan lama keluarga Park. Kebenaran akhirnya terkuak. Lokasi kuburan keluarga Park adalah salah satu pasak besi yang dipasang Jepang untuk penaklukan Korea pada masa lalu. Para perampok makam ternyata adalah para patriot Korea yang mencoba menyingkirkan pasak itu untuk melindungi Korea, tapi Jepang menaruh makam pejabat tinggi di atasnya agar sulit untuk dimasuki. Siluman itu adalah jenderal yang melindungi lokasi dan pasak besi itu. Dengan rasa nasionalisme tinggi, Pak Kim berencana untuk menyingkirkan pasak besi itu untuk selamanya. Dan dengan menyingkirkan pasak itu, kemungkinan besar Bonggol akan terbangun dari kutukan siluman itu. Mereka bertiga pergi menuju lokasi pasak itu. Hwarim akan bertindak sebagai umpan untuk menjauhkan siluman itu dari lokasi. Pak Kim dan Pak Choi akan menggali dan menarik pasak besi itu. Siluman itu terpancing keluar dengan ikan yang disebar sebelumnya. Siluman itu memakan ikan dan terus mengikuti ikan yang ditaruh menjauh dari lokasi. Hwarim segera menuju sebuah pohon besar dan membakar sesajen. Saat siluman itu mendekat, Hwarim berpura-pura sebagai siluman penunggu pohon dan mengajak siluman itu berbicara untuk mengulur waktu selama mungkin. Pak Kim dan Pak Choi bergegas menggali untuk menemukan pasak besi itu. Setelah menggali beberapa dalam dan sampai cangkulnya rusak, mereka belum menemukan pasak besi itu. Tiba-tiba saja siluman itu sudah berada di dekat Hwarim dan penyamarannya pun terbongkar. Melihat Hwarim yang terdesak, nenek penjaga pun muncul. Hwarim pun mendapatkan kesempatan melarikan diri. Di tengah perjalanan, Hwarim bertemu Pak Choi dan mereka melihat bola api melayang menuju lokasi Pak Kim. Pak Kim hanya bisa terpana melihat bola api yang berputar-putar di atasnya. Api itu pun turun, siluman itu mendekati Pak Kim. Tangan siluman itu mulai memasuki tubuh Pak Kim mengincar jantungnya. Dengan segera Hwarim dan Pak Choi menyiramkan darah kuda putih ke arah tubuh siluman itu. Hwarim dan Pak Choi turun untuk membantu Pak Kim, tapi siluman itu sudah bangun dan menangkap mereka berdua. Terlintas penglihatan, bagaimana siluman itu bisa tercipta. Dengan menggunakan ilmu Feng Shui-nya, Pak Kim mulai menganalisa kelemahan dari siluman itu. Pak Kim mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di kaki siluman itu. Siluman itu terjatuh dan melepaskan mereka berdua. Siluman itu balas mencengkeram muka Pak Kim. Pak Kim mengatakan, lawan dari logam terbakar adalah kayu yang basah. Kayu basah itu mengiris tubuh siluman itu. Siluman itu tak berdaya terkena serangan kayu basah itu. Dengan satu serang terakhir, siluman itu terbelah dan mati di tangan Pak Kim. Pak Kim jatuh tak berdaya karena kehabisan darah. Setelah melewati operasi, nyawa Pak Kim pun terselamatkan. Tidak hanya itu, Bonggol juga sudah sadar dan pulih. 1 bulan berlalu, semuanya sudah kembali pada kehidupan masing-masing. Tibalah saat pesta pernikahan putri Pak Kim dan mereka berkumpul kembali. Pada saat sesi foto keluarga, Pak Kim mengajak mereka bertiga untuk ikut masuk. Dan dengan demikian, film pun berakhir dengan happy ending.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.